Jadi ada balok yang ini baloknya tidak disebutkan. Oh ya, bentuknya tidak disebutkan, hanya gaya gesernya saja. Jadi ada balok yang terbuat dari kayu dan dipakukan satu sama lain. Jadi ini kayu ya. Tiga papan ya. Jadi papan ke arah sana, ini papannya vertikal, ini papannya horizontal begitu. Dan ini disambungkan dengan paku. Demikian. Kalau dilihat dari atas seperti tadi, ini ada paku gitu ya. Untuk setiap jarak tertentu ya. Paku kan nggak mungkin kontinu ya. Paku harus dibuat dipasangnya diskrit ya, di titik-titik tertentu. Oke, diketahui penampang ini menerima geser, jadi sudah diketahui gesernya saja ya. Tidak dikasih strukturnya. Kalau dikasih strukturnya Anda cari gaya gesernya berapa dulu ya. V-nya 500 Newton. Gaya gesernya. Ukuran ini semua 20 kali 100 ya. Jadi ini 100 mm. Ini 20. Semua milimeter ya, ini juga 20. Ini 100. Dan yang bawah juga 100 kali 20 sama ya. Jadi ini 3 buah papan 100 kali 20 yang disusun horizontal, vertikal, horizontal begini. Menerima gaya geser seperti ini, 500 Newton. Spasi antar pakunya ini 25 mm. Spasi antar paku. Oke, udah. Nah, pertanyaannya tentukan gaya geser pada masing-masing paku ya. Jadi di setiap ini menerima gaya geser berapa ya. Karena kan di sini ada gesernya nih. Di sambungan antara papan yang atas dengan papan yang bawah ada gaya geser. Nah, itu yang diminta ya. Nah, pertama posisinya ada di sini. Jadi kita perlu cari tegangan geser di sini karena formula kita formula tegangan geser ya. Atau kalau tidak, kalau kita mau formula shear flow juga bisa. Q itu adalah V Q per I saja ya. Tidak pakai lebar, jadi bisa pakai itu ya. Dan untuk ini adalah shear flow, gaya geser per satuan panjang. Karena jarak pakunya 25 mili, jadi setiap paku mengambil bagian yang 25 mili ya, separuh-separuh untuk masing-masing paku ya. Jadi nanti F paku itu mestinya Q dikalikan S ya. Shear flow dikalikan jarak antar pakunya. Nah, gaya pada masing-masing paku adalah demikian. Shear flow-nya ini tinggal kita hitung saja semua. Inersia dulu mungkin lebih mudah. Ini kalau ini 100 jadi dan ini 20 100, ini juga 20 100. Kita bisa hitung inersia masing-masing ya. Inersia itu adalah 1/12 dari yang atas itu 20 kali, kalau yang atas berarti 20-nya yang pangkat 3 ya. 20 pangkat 3 kali 100 atau diputar. 100 kali 20 pangkat 3 kali 20 pangkat 3 begitu. Yang ini, yang atas ini. 100 kali 20 pangkat 3 1/12 ditambah dengan ini jaraknya ya. Karena ini sentroidnya ada di atas ini. Sentroidnya ada di tengah-tengah sini. Jadi ini jaraknya tingginya 100, ini 50. Dan separuhnya lagi dari 20, 60 ya. Ditambah dengan 100 kali 20 luasnya kali 60 ya. Kuadrat ya, jarak kuadrat ya.
Ini dari bagian yang atas. Dari yang bawah juga sama, jadi kita tinggal kalikan 2 aja. Ya. Kali 2 untuk atas dan bawah. Dan yang tengah itu adalah 1/12 kali lebarnya 20 kali 100 pangkat 3. Tidak perlu dikalikan ditambah dengan luas kali jarak karena sentroidnya sudah pas di tengah. Ya. Jadi inersia dari penampang itu adalah seperti ini. Yang kalau dihitung sama buku dihitung nilainya adalah 16,2 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Ya Anda coba hitung aja kalau siapa tahu bukunya keliru. Tapi yang jelas ini kalau dihitung angkanya segini. Nah momen pertama, karena gesernya kita cari di sini, shear flow-nya ada di sini. Maka kita bisa lihat tinjau penampang yang di atas atau yang di bawah. Nah kalau kayak gini, tinjaunya di atas lebih baik ambil luasan yang di sebelah atas. Kalau ninjaunya yang bawah, lebih baik ambil yang di sebelah bawah. Mestinya nilainya sama nanti ya. Nah, mestinya nilainya sama. Jadi luasnya adalah 20 kali 100. 20 kali 100. Lalu jarak ke sentroidnya dari tengah ini ke sini tadi sudah kita hitung 60 ya. Kali 60. Jadi ini berapa? 120 ya benar ya. 1, 2, nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 120.000 ya. Milimeter pangkat 3 ya. Jadi Q sama dengan tinggal masukkan saja 500 Newton. Q-nya ini 120.000 dibagi dengan inersianya ini 16,2 kali 10 pangkat 6 diperoleh 3.704 kata buku ya. Newton. Oh ini satuannya beda ini. Kalau kayak gini Newton per milimeter mestinya. Kalau di buku dia pakai Newton per meter ya. Berarti bukan 3.000 harusnya. Kita harus hitung sendiri. 500 kali 120.000 dibagi 16,2 10 pangkat 6. 3,704 ya. 3,704 Newton per milimeter ya. Jadi gaya pakunya adalah 3,704 Newton per milimeter dikalikan jaraknya 25 mm ya. 92,6 Newton ya. Jadi masing-masing paku menerima gaya segini ya. 92,6. Nah, tinggal dicek aja nanti kalau di pelajaran bajanya misalnya apakah segini ini cukup atau tidak, tergantung diameter pakunya misalnya. Kalau kurang pakunya bisa dibesarkan, atau kalau enggak jaraknya yang kita buat lebih rapat ya, agar gesernya bisa tersalurkan dari yang atas ke yang bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Oke, jadi shear flow itu saat ini kita hanya gunakan untuk ini ya, penyambungan antar bagian ini. Tinggal cari berapa nilai shear flow di tempat yang disambung itu. Nah, lalu gaya di elemen penyambungnya paku kah atau baut atau dan sebagainya harus sama dengan shear flow-nya dikalikan dengan jarak antara masing-masing penyambung itu.